Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fatur Rahman. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar hukum Archimedes di IPA kelas 8 semester 2. Untuk itu silakan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Baik, kita langsung saja ke materi. Tetapi sebelum kita membahas apa itu hukum Archimedes, silakan kalian perhatikan ilustrasi gambar ini. Yang pertama, gambar benda tenggelam. Kenapa sih benda tenggelam? Atau benda melayang di dalam air. Kenapa benda itu bisa melayang di dalam air? Ataupun benda yang mengapung di permukaan air. Kenapa benda bisa mengapung di permukaan air? Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya gaya angkat benda di dalam zat air atau yang biasa disebut dengan gaya Archimedes. Apa itu? Bagaimana bunyi hukum Archimedes dan apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak pembahasannya. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung benda yang ada di dalam zat cair, beratnya akan berkurang. Sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Berdasarkan bunyi hukum Archimedes ini dapat dirumuskan rumus matematisnya hukum Archimedes. Rumus hukum Archimedes, rumusnya yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V. Fa gaya ke atas, satuan Newton. Rho massa jenis zat cair, satuan kilogram per meter kubik. G gravitasi bumi, satuan meter per sekon pangkat 2. V volume zat cair, satuan meter kubik. Dari rumus tadi, bentuk umum tadi, rumus hukum Archimedes dapat diturunkan kembali menjadi rumus benda yang tercelup dalam zat cair. Ya, rumusnya yaitu Rho kali V sama dengan Rho B kali VB. Rho massa jenis zat cair, satuan kilogram per meter kubik. Rho B massa jenis benda, satuan kilogram per meter kubik. V volume zat cair, satuan meter kubik. VB volume benda, satuan meter kubik. Awal tadi sudah saya singgung tentang benda tenggelam, benda melayang, benda mengapung. Nah, ketiga benda tadi itu merupakan keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Baik, kita akan bahas yang pertama, benda tenggelam. Benda tenggelam ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair yang kedua adalah benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair
sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air, yang ditambahkan sedikit garam, akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair yang ketiga adalah benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, penerapan hukum Archimedes adalah kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Penerapan hukum Archimedes yang kedua adalah kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Penerapan hukum Archimedes yang ketiga adalah balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Baik, kita sudah membahas tentang bunyi hukum Archimedes dan penerapannya. Sekarang kita akan membahas tentang contoh yang berkaitan dengan hukum, pengerjaan hukum Archimedes, contoh soal-soal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Kita ambil contoh yang pertama. Diketahui sebuah benda volume 0, meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika G di sini adalah gravitasi, sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar titik-titik Newton. Di soal ini diketahui, yang pertama volumenya 0,5 meter kubik, Rho-nya massa jenis airnya, yaitu 1.500 kg per meter kubik, G-nya atau gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaian. Karena yang ditanyakan gaya ke atas, berarti rumusnya adalah FA sama dengan Rho kali G kali FB. Rho-nya adalah massa jenis air, yaitu 1.500 kg per meter kubik. G-nya adalah gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Volumenya adalah 0,5 meter kubik. Kita kalikan 1.500 kali 10 kali 0,5, yaitu 7.500 Newton. Jadi untuk soal ini jawabannya benda akan mengalami gaya ke atas sebesar 7.500 Newton. Selanjutnya adalah contoh berikutnya. Misal massa tubuh di udara adalah 50 kg. Ketika berada di kolam renang, tubuh merasa ringan menjadi 25 kg dengan massa jenis zat air di kolam tersebut 1000 kg per meter kubik dan G gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Berapakah volume tubuh yang tercelup dalam air kolam tersebut? Di dalam soal tersebut diketahui massa di udara kita misalkan M1 50 kg, massa di dalam air
yaitu kita anggap M2 sama dengan 25 kg. Masa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. G gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaian. Yang ditanyakan adalah volume tubuh yang tercelup dalam air kolam tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah V. Tetapi sebelum kita mencari V, berarti mencari yang belum diketahui, ya, belum diketahui di soal, yaitu FA. Kenapa? Karena rumus hukum Archimedes sendiri rumusnya adalah FA sama dengan Rho kali G kali V, ya. FA-nya sendiri kita bisa cari, ya, gaya ke atas itu kita bisa kita cari dari gaya, ya, gaya udara dikurangi dengan gaya di dalam air. Nah, rumus gaya sendiri adalah M kali G. Nah, sekarang kita langsung aja masukkan ke dalam rumus. FA sama dengan F1 dikurangi F2. F1 itu gaya di udara dikurangi dengan gaya di dalam air. F1-nya itu gaya di udara, rumusnya M1 kali G. Massa di udara yaitu 50 kali 10 dikurangi massa di dalam air kali 10. Massa dalam air itu berapa? 25 kali 10. Berarti 50 kali 10 dikurangi 25 kali 10. 500 dikurangi 250 sama dengan 250 Newton. Nah, untuk gaya ke atas sudah kita temukan. Sekarang berarti kita langsung mencari volume tubuh yang tercelup di dalam air kolam tersebut. Nah, rumus gaya ke atas ini rumusnya adalah Rho kali G kali V. FA-nya sendiri 250. Rho air itu sendiri adalah 1000. G-nya adalah 10 kali V. Berarti 250 sama dengan 1000 kali 10 berarti 10.000. Berarti 250 sama dengan 10.000 kali V, atau 10.000 V sama dengan 250. Nah, sekarang kita bisa mencari V-nya. Berarti V sama dengan 250 per 10.000. V sama dengan 0,025 meter kubik. Jadi volume tubuh yang tercelup dalam air kolam tersebut adalah 0,025 meter kubik. Baik, untuk video kali ini saya kira kita cukupkan saja, ya. Kita sudah membahas tentang hukum, ya, bunyi hukum Archimedes, keadaan benda yang dicelupkan dalam zat cair, terus penerapannya hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dengan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Untuk video kali ini kita akhiri saja. Tetap belajar, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.